Gimana kalau konsep fundamental yang membentuk miliaran nyawa saat ini? Kayak monoteisme atau kehendak bebas gitu? Tepat, gimana kalau semua fondasi itu sebenarnya bukan hasil evolusi peradaban yang pelan-pelan gitu ya. Tapi justru bisa dilacak ke isi kepala satu orang aja. Wah, Ya, satu orang yang hidup di tengah kekacauan absolut zaman perunggu, sekitar 3.000 tahun yang lalu. itu klaim yang lumayan berani sih. Narasi sejarah yang sering kita dengar kan emang cenderung nyari kemajuan yang rapih dan linear ya. Bener banget. Jadi kalau kita nemuin bahwa satu individu bisa memicu lompatan kesadaran sebesar itu, ya itu jelas nantang semua asumsi dasar kita tentang gimana ide-ide besar itu lahir. Nah, makanya selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Buat Anda yang selalu haus wawasan baru, siap-siap aja buat perjalanan lintas waktu yang agak memutarbalikkan logika. Oh, pastinya. Sumber materi kita hari ini tuh sebuah transkrip perkuliahan dari saluran YouTube Predictive History. Fokusnya membedah sosok Zarathustra atau Zoroaster dan sejarah rahasia di balik penciptaan agama-agama besar dunia. Dan misi eksplorasi kita hari ini tuh bukan cuma sekedar belajar sejarah kuno ya. Iya, bukan sekedar hafalan. Betul. Kita bakal membedah evolusi dari kesadaran manusia itu sendiri. Pemikiran Zarathustra ini tuh nggak nguap gitu aja di masa lalu. Ide-idenya justru mengakar, terus mempengaruhi filsuf besar kayak Plato, Kant, sampai Nietzsche. Wow. Jadi pada akhirnya, bahas materi ini bakal maksa Anda untuk mengevaluasi ulang gimana sih Anda memandang kebenaran, kebaikan, dan kejahatan di dunia modern yang udah serba kompleks ini. Oke, tapi sebelum kita bisa ngukur seberapa radikal pemikiran Zarathustra, kita harus paham dulu apa yang dianggap normal sama orang di zaman itu kan? Pasti. Konteks itu penting banget. Nah, dari sumber kita, pandangan kuno mereka tentang alam semesta itu ternyata jauh dari kata primitif. Alam semesta itu nggak dilihat sebagai ruang hampa yang dingin dan mati. Terus gimana mereka ngelihatnya? Mereka ngelihatnya sebagai sesuatu yang sadar. Entitas tertinggi ini sering disebut monad atau yang esa. Oh, konsep kosmologi monad. Ya. Ini naruh monad sebagai realitas tertinggi yang bergetar pada frekuensi yang tak terhingga. Frekuensi mutlak ya? Benar. Kesadarannya murni dan mutlak. Tapi masalah filosofis yang muncul dari kesempurnaan absolut ini adalah... Dia jadi nggak bisa ngalamin hal baru kan? Persis. Kesempurnaan itu statis. Bayangin aja, kalau Anda nggak pernah bisa gagal, Anda nggak punya ruang buat imajinasi atau kreativitas. Masuk akal. Saya coba visualisasikan ini ya. Ibarat uap air yang wujudnya bebas dan nggak kelihatan, terus perlahan suhunya turun sampai akhirnya mengeras jadi es. Analogi yang bagus banget. Nah, di kosmologi kuno ini, monad tuh dengan sengaja menurunkan frekuensi getarannya, membeku atau mengeras jadi materi fisik. Dan dari situlah manusia sama alam semesta tercipta. Jadi kita emang diciptakan dengan desain yang secara inheren tidak sempurna ya? Benar. Mekanismenya memang begitu. Dalam wujud materi yang padat dan lambat ini, kita terikat ruang dan waktu. Kita bisa nabrak rintangan, ngerasain sakit. Bikin keputusan yang buruk. Ya, dan ngalamin kegagalan. Keterbatasan inilah yang memicu percikan kreativitas tadi. Kita harus berimajinasi buat mecahin masalah. Dan yang menarik dari sistem kepercayaan ini, manusia itu nggak diciptakan sebagai pelayan yang cuma tunduk gitu aja. Bukan budak kosmik ya? Bukan. Kita itu ibaratnya rekan pencipta yang tugasnya lanjutin karya Tuhan lewat serangkaian pengalaman di dunia materi ini. Nah, supaya sistem rekan pencipta ini bisa jalan, alam semesta butuh dua mekanisme penggerak yang mutlak. Kehendak bebas dan reinkarnasi. Oh, oke. Tanpa dua itu nggak jalan ya? Nggak bisa. Anda butuh kebebasan mutlak buat bikin pilihan yang salah. Dan Anda butuh lebih dari satu masa hidup untuk bereksperimen, belajar dari kesalahan itu, terus berevolusi. Karena tanpa kehendak bebas, manusia cuma entitas yang diprogram aja kan? Yang malah bakal bawa monad balik ke, kebosanan dari kesempurnaan statis tadi. Tepat banget. Ini tuh fondasi spiritual yang sangat canggih loh. Tapi ironisnya, realitas fisik tempat sistem ini diyakini, yaitu zaman perunggu, itu kondisinya justru sangat mengerikan. Ya, zaman perunggu tuh sering banget diromantisasi kan? Kayak era pahlawan epik atau penemuan pedang emas gitu. Iya, kayak di film-film. Tapi materi kita membongkar ilusi itu.
Era ini tuh bentuk awal dari kapitalisme yang super brutal dan eksploitatif. Ledakan populasi ya, pemicunya. Benar, populasi meledak, memicu persaingan ketat buat sumber daya, yang ujungnya melahirkan peperangan terorganisir secara konstan. Dan buat mertahanin mesin perang ini, para pemimpin masa itu kan butuh insentif yang kuat biar laki-laki mau mempertaruhkan nyawa di medan tempur. Insentifnya apa tuh? Dibangun di atas konsep kepemilikan. Mereka dijanjikan tanah, harta rampasan, dan dominasi atas perempuan. Jadi, peperangan, sistem patriarki yang menindas, dan konsep kepemilikan ini jadi semacam trinitas yang ngunci struktur sosial waktu itu. Manusia lain mulai dilihat sekedar sebagai aset. Ya, yang melahirkan perbudakan massal. Buat ngasih gambaran nyata ke Anda tentang seberapa kelamnya lingkungan tempat Zarathustra tumbuh, dia ini kan hidup sekitar tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi ya. Sekitaran itu betul. Kemungkinan di wilayah utara atau barat laut Iran modern. Nah, pada masa itu, wilayah ini tuh fungsinya ibarat kamp pertambangan kolonial. Coba deh Anda bayangkan penderitaan pekerja anak di tambang mineral di Kongo modern saat ini. Oh wow, itu analogi yang gelap banget sih. Emang segelap itu. Lingkungan yang syarat kekerasan, penculikan, kerja paksa, semua cuma demi nyuplai bahan baku buat roda ekonomi. Jadi utara Iran waktu itu tuh penyuplai timah dan tembaga buat kekaisaran. Persis. Dan di tengah eksploitasi ekstrim inilah Zarathustra merumuskan pemikirannya. Tapi emang ya, tekanan yang sangat ekstrim itu seringkali jadi tempat lahirnya revolusi pemikiran yang paling radikal. Bener. Zarathustra sendiri awalnya kan seorang pendeta yang dididik di tradisi yang ada. Dia ngelihat langsung gimana agama politeisme waktu itu difungsikan semata-mata sebagai alat transaksi. Kayak bisnis aja ya. Iya. Para elit dan panglima perang ngasih persembahan mewah atau ngorbanin hewan, cuma buat nyuap dewa biar mereka menang perang atau panennya melimpah. Dan para dewa di sistem itu tuh nggak peduli apakah Anda mengeksploitasi budak atau nindas orang lemah. Sama sekali nggak peduli. Selama Anda bayar pajak ritual, Anda aman. Agama jadi tameng moral buat kebrutalan elit. Zarathustra muak ngelihat kebohongan spiritual ini kan, makanya dia menjungkir balikan tatanan itu dengan memperkenalkan satu entitas tertinggi, Ahura Mazda. Dewa kebijaksanaan yang disimbolkan sama kemurnian api atau cahaya. Tapi perubahan paling revolusioner dari dia tuh bukan cuman, mangkas jumlah dewa jadi satu doang. Bukan. Dia sepenuhnya mindahin medan pertempuran. Perang suci bukan lagi soal invasi fisik antar bangsa buat rebutan wilayah. Perang kosmik yang sesungguhnya ditarik ke dalam batin setiap manusia. Ini nih yang disebut pertempuran antara Asya dan Druj. Asya itu diartikan sebagai kebenaran atau kebajikan, sedangkan Druj itu kebohongan atau kekacauan. Dan syarat buat nyampe Asya itu menyatukan 3 elemen diri. Pikiran yang baik, perkataan yang baik, sama perbuatan yang baik. Sebentar. Saya mau potong dikit di sini. Asya ini tuh pada dasarnya cuma perintah moral buat jangan bohong gitu aja. Soalnya sumber kita nyebutin kalau orang Yunani kuno kagum sama orang Persia karena mereka pintar manah, jago berkuda, dan benci kebohongan. Iya. Jadi, apakah konsep radikal ini tuh sesederhana ngajarin orang buat jujur sehari-hari aja? Oh enggak. Ngebatasin Asya cuma sebagai anjuran jangan bohong itu reduktif banget sih. Konsep kebohongan atau druj di sini tuh merujuk ke kebohongan eksistensial. Maksudnya kebohongan eksistensial gimana? Ya, kayak, hidup dalam ilusi keterpisahan. Mengeksploitasi orang lain seolah-olah mereka tuh bukan bagian dari yang esa. Asya itu upaya aktif untuk menyelaraskan eksistensi Anda biar jadi perpanjangan tangan dari kebajikan ilahi di bumi. Jadi pas seseorang mempraktekkan Asya, dia nggak cuma lagi menaati aturan sosial aja ya? Betul, dia lagi menyempurnakan struktur alam semesta itu sendiri. Setiap tindakan baik yang sadar, itu adalah langkah evolusi buat si monad tadi. Konsep Asya sebagai medan perang internal yang nentuin nasib alam semesta ini, kedengerannya sangat mistis ya? Kedengerannya sih gitu. Tapi biar gagasan ini bisa berevolusi jadi fondasi hukum dan etika modern, dia harus dilucutin dari jubah mistisnya dan diterjemahkan ke bahasa logika. Dan menariknya, kita ngelihat proses itu terjadi ribuan tahun kemudian di filsafat barat. Ya, transformasi ini kelihatan banget pas kita ngebedah pemikiran Immanuel Kant di abad ke-18. Yang merumuskan imperatif kategoris itu kan? Betul. Imperatif kategoris ini fungsi utamanya sebagai hukum moral tertinggi yang rasional. Cetak biru pemikiran Zarathustra itu tertanam dalam banget di 3 pilar utamanya Kant. Coba kita bahas pilar pertamanya, konsep hukum universal.
Ini tuh pragmatis banget menurut saya. Gimana pragmatisnya? Kant bilang gini, sebelum Anda mutusin buat ngelakuin sesuatu, bayangin deh kalau tindakan itu tiba-tiba jadi hukum alam yang wajib dilakuin semua orang di alam semesta. Oke, jadi semacam aturan absolut. Iya, kalau Anda ngerasa berhak nyolong karena terdesak, Anda harus rela hidup di dunia di mana semua orang berhak nyolong barang Anda kapan aja. Dan karena dunia kayak gitu secara logis bakal hancur lebur, ya nyolong itu otomatis salah. Logika yang brilian banget buat nangkap esensi Asya. Anda bertindak bukan berdasarkan keuntungan pribadi yang sempit, tapi bertindak seolah-olah Anda itu wakil dari keseimbangan seluruh alam semesta. Keren kan? Terus pilar keduanya Kant apa tuh? Pilar kedua, bawa kita balik ke syarat kosmologi kuno tadi, kehendak bebas. Kant bilang, tindakan moral tuh bakal hilang seluruh nilainya kalau dilakuin di bawah ancaman atau paksaan. Oh, maksudnya kalau kita bantu orang cuman karena diancam hukuman mati, itu nggak bikin kita jadi orang baik ya? Enggak dong, itu cuman bikin Anda jadi organisme yang pengen bertahan hidup aja. Makanya Zarathustra secara tegas nolak paksaan, karena maksain kebaikan pada akhirnya adalah bentuk lain dari druj. Masuk akal. Nah, pilar ketiga Kant ini ngasih pukulan telak ke struktur kekuasaan zaman perunggu dan relevansinya kerasa banget sampai hari ini. Betul. Kant berargumen kalau setiap nyawa manusia itu adalah tujuan pada dirinya sendiri, bukan alat untuk mencapai tujuan lain. Berarti, Anda nggak bisa membenarkan ngorbanin 10 prajurit cuma buat memperluas wilayah demi kebaikan ekonomi negara? Gak bisa. Setiap prajurit punya bobot moral yang setara sama seluruh penduduk kekaisaran. Menjadikan manusia sekedar instrumen atau statistik itu pelanggaran moral tertinggi. Ide tentang tanggung jawab individu ini juga bergema secara puitis di karyanya Plato ya, khususnya lewat alegori gua yang ikonik itu. Nah iya, Plato ngebayangin umat manusia sebagai tahanan yang dirantai di dasar gua gelap sejak lahir. Mereka cuma bisa ngelihat bayangan di dinding dan mikir kalau ilusi itu adalah kenyataan absolut kan? Presis. Terus, ada satu orang yang berhasil mutusin rantainya, ngerangkak keluar dari gua yang pengap itu, dan untuk pertama kalinya, dia ngelihat cahaya matahari. Matahari di analogi ini tuh Aisyah, kebenaran kosmik yang sejati. Bener. Dia ngalamin pencerahan dan ngelihat dunia apa adanya. Tapi banyak tradisi mistis yang cuman berhenti di titik ini aja. Mereka nganggap pencerahan pribadi itu ya garis finish. Padahal ujian sesungguhnya dari Aisyah justru baru dimulai setelah pencerahan itu ya. Tepat. Individu yang udah ngelihat matahari ini, dia punya kewajiban moral mutlak buat ngerangkak balik turun ke dalam gua yang gelap tadi. Dia harus balik buat ngebebasin tahanan lain, walaupun ya pas dia cerita soal warna-warni dunia luar, matahari, dan kebebasan, para tahanan di kegelapan itu kemungkinan besar bakal nganggep dia gila. Atau malah ngancam dan nyoba ngebunuh dia. Serem ya, tapi intinya, kebaikan yang cuma disimpan dan dinikmati sendirian di bawah sinar matahari, itu kebaikan yang mandul. Sumber materi kita tuh punya metafora yang jernih banget soal ini. Pakai analogi paduan suara raksasa. Oh iya, paduan suara. Coba Anda bayangkan, alam semesta ini lagi nyanyiin sebuah komposisi musik yang diciptakan sama Tuhan atau monad. Dan tugas kita masing-masing adalah nemuin nada kita sendiri dan nyanyi selaras sama harmoni kosmik itu. Pas kita mempraktikkan Asya, suara kita menyatu, nyiptain keindahan. Tapi masalahnya, gimana kalau orang di sebelah Anda nyanyinya fals dan ngerusak harmoni? Nah, itu dia. Anda nggak punya kemewahan buat nutup telinga dan cuman fokus nyanyi sendiri. Punya Asyan, itu artinya Anda turun tangan dan dengan sabar ngebantu mereka nemuin nada yang tepat. Penolakan buat sekedar nyanyi sendirian ini yang ujung-ujungnya ngelahirin gelombang perlawanan yang jauh lebih keras terhadap institusi mapan di abad-abad berikutnya. Sumber kita bahkan nyebut beberapa tokoh sejarah sebagai reinkarnasi dari semangat radikal Zarathustra ini loh. Ide ini nggak mau membeku jadi dogma kaku, tapi meledak jadi puisi dan kritik tajam. Kayak tokoh yang satu ini, Rumi. Wah, penyair Sufi abad ke-13. Rumi ini manifestasi murni dari pemberontakan batin. Dia tuh secara sadar dan publik nyopot semua atribut agama yang nempel di dia. Dia berani bilang kalau dia nggak ngidentifikasi diri sebagai Kristen, Yahudi, atau Muslim. Karena dia ngamatin institusi agama itu udah bermutasi balik jadi alat kekuasaan ya. Bener, dijalankan sama hierarki pendeta cuma buat ngontrol massal. Itu kan siklus yang ngulang persis korupsi pendeta zaman perunggu yang dilawan Zarathustra.
Rumi ngeritik keras orang yang terlalu muja kemegahan bangunan suci. Dia nyebutnya penjara bagi orang-orang mabuk. Karena manusia lupa ya percikan ilahi itu ada di dalam dada mereka sendiri, bukan keperangkap di batu bata bangunan buatan manusia. Dan kritik terhadap institusi agama ini makin memuncak di abad ke-19 lewat Friedrich Nietzsche. Yang secara eksplisit pakai nama pahlawan kuno kita di bukunya Tath Spoke Zarathustra. Betul. Nietzsche ini melempar gagasan yang guncang teolog. Dia bilang kalau kebajikan itu justru lahir langsung dari rahim kejahatan. Oh wow. Karena tanpa kejahatan, kebaikan nggak punya ruang atau tekanan buat bertindak kan? Tepat! Nietzsche benci banget sama narasi muram dari agama terorganisir. Yang ngomongin dunia kotor, rasa bersalah terus-terusan, Tuhan yang kerjaannya ngehukum. Dia mau membaliin semangat pencerahan yang merayakan kehidupan. Iya. Menurutnya Tuhan itu harusnya menari dan ketawa di atas keindahan eksistensi. Bukan bikin aturan yang lumpuhin potensi manusia. Tapi ngomong-ngomong soal Nietzsche, ada satu paradoksi materi yang bikin saya agak bingung awalnya. Dia nuntut para pencari kebenaran buat mampu mencintai musuh dan membenci teman. Paradoks itu. Kalau mencintai musuh saya paham lah, mereka itu rintangan yang bikin Asia kita makin matang. Tapi tunggu, membenci teman. Maksudnya teman atau mentor kita lah yang bikin kita terlalu nyaman, dan kenyamanan itu musuh dari kebenaran. Deduksi yang akurat banget. Guru atau panduan spiritual kita kan ngasih struktur dan jawaban instan. Iya, semuanya udah disediain. Dan kenyamanan dari ketaatan itulah yang bahaya. Biar benar-benar nemuin kebenaran otentik, di satu titik Anda harus ngeruntuhin struktur yang dibangun pelindung Anda. Oh, Anda harus bakar semua doktrin yang diwariskan ke Anda jadi abu. Kayak kata orang, kita nggak bisa terbang pakai sayap pinjaman. Benar. Pemahaman baru yang murni milik Anda itu cuma bisa lahir dari abu keraguan radikal. Kalau Anda nggak ngelewatin proses destruktif ini, ya Anda cuma ngebeo omongan orang, bukan nemuin Asya. Tapi pencarian kebenaran ekstrim kayak gini pasti bakal nabrak tembok norma sosial. Dan ini ngebawa kita ke bagian paling provokatif dari transkrip perkuliahan hari ini. Pas ada siswa nanya pertanyaan ekstrim itu ya. Iya, pertanyaan yang bikin seisi ruangan diam. Tapi sebelum kita bahas itu, kami perlu tegaskan secara eksplisit ke Anda yang dengerin ini. Ya, penting nih. Kami murni cuma ngebedah argumen filosofis dari pembicara di materi tersebut ya. Kami sama sekali nggak memihak, memvalidasi atau ngedukung pandangan moral atau politiknya. Kami cuma ngelaporin evolusi pemikirannya. Betul, kami cuma penyampai pesan. Nah, pertanyaan siswa itu tuh sebenarnya ujian absolut buat konsep Ahura Mazda. Dia nanya, kalau Ahura Mazda murni bergantung pada keyakinan internal seseorang tentang apa yang dia yakini benar, gimana kita ngenilai figur kayak Hitler? Serem ya? Banget. Kalau di dalam hatinya yang paling dalam, Hitler benar-benar yakin kalau genosida itu keadilan mutlak buat bangsanya, apakah itu terhitung sebagai Ahura Mazda buat dirinya? Dan jawaban dosennya di materi itu bener-bener ngerobek kenyamanan agama dan hukum modern. Bukan yang ngutuk, dia malah ngerujuk balik ke esensi absolut Ahura Mazda. Yang dia definisiin murni sebagai entitas cinta, belas kasih, dan pengampunan tanpa batas itu. Iya, kalau tafsir dia, Ahura Mazda tuh nggak punya kapasitas buat ngebenci atau ngehukum selamanya. Jadi dia nyatain kalau pada akhirnya seluruh jiwa manusia tanpa terkecuali, termasuk orang dengan dosa paling kelam, itu bakal diampuni sepenuhnya. Betul, dia nolak mentah-mentah adanya neraka fisik atau dimensi penyiksaan di akhirat. Menurutnya, neraka itu cuma konstruksi psikologis di dalam hati manusia akibat kebencian dan ketakutan akan penghakiman orang lain. Tapi tunggu dulu deh, mari kita uji logikanya bareng-bareng. Kalau nggak ada konsekuensi mutlak, nggak ada hukuman kosmik buat kekejaman, kayak genosida, Iya, bukankah ide pengampunan absolut ini justru ngeruntuhin fondasi Asya dan keadilan yang dibangun Zarathustra? Kalau nggak ada pembalasan, apa bedanya nyari Asya sama tenggelam di Drush? kegelisahan Anda itu emang masuk langsung ke inti perdebatan etika modern. Tapi dalam kerangka kosmologi sumber ini, ketiadaan api neraka itu bukan berarti nggak ada konsekuensi perbuatan. Terus bentuk konsekuensinya gimana? Hukuman kosmiknya nggak berbentuk siksaan eksternal, tapi proses beckoning atau menjadi yang nggak berkesudahan, ini alasan utama kenapa reinkarnasi itu krusial. Oh, jadi tiran yang dikuasai Druch dan ego itu bakal terus terlahir kembali? Persis,
terjebak di siklus kebingungan, kegelapan, dan penderitaan internal yang dia bikin sendiri, sampai akhirnya, mungkin butuh ribuan kehidupan, dia ngelepasin egonya dan pelan-pelan selaras lagi sama harmoni kosmik monad. Jadi pencarian Asha itu bukan ujian kelulusan di akhir hayat ya, tapi lebih ke spiral evolusi jiwa. Bener banget, kesempurnaan absolut itu nggak pernah jadi tujuan akhir yang statis. Karena usaha terus-menerus buat memperbaiki diri itulah yang ngidupin alam semesta. Dan ngomongin soal evolusi tanpa akhir ini, materi kita ngasih satu momen yang nyata dan indah banget tentang kerendahan hati. Momen pas dosen yang ngoreksi diri sendiri itu kan? Ya, lagi asyik ngebahas rahasia alam semesta yang megah, tiba-tiba dia berhenti buat ngoreksi dirinya sendiri di depan kelas. Dia ngaku terbuka kalau dia salah ngasih fakta sejarah di sesi sebelumnya soal cerita Yakub, Rahel, dan Laban di Alkitab. Dan dia bilang kalau ada penonton salurannya, namanya Cole, yang nunjukin kesalahan itu kan. Bener, dosen ini nggak nyoba bela diri, nggak manipulasi fakta demi jaga gengsi akademis. Dia terima koreksinya, ngubah posisinya, dan bilang makasih. Tindakan sekecil itu tuh sebenarnya demonstrasi hidup dari Asha loh. Mengejar kebenaran itu bukan soal ngebangun ego biar ngerasa paling pinter. Bukan soal mimbar otoritas ya? Bukan, tapi soal kelenturan jiwa. Buat dengan senang hati ngeruntuhin opini lama kita pas bukti baru dan kebenaran yang lebih baik terungkap. Kalau kita tarik benang merah dari obrolan panjang kita hari ini, narasi Zarathustra ini ninggalin paradigma yang luar biasa. Di dunia kita sekarang yang, sering terasa lumpung oleh korupsi struktural atau jaring kebohongan druh di era digital. Gampang banget ngerasa kecil dan gak berdaya kan? Iya banget. Tapi filosofi kuno ini ngingetin kalau kekuatan paling revolusioner di alam semesta itu bukan modal raksasa atau militer. Tapi satu individu yang nolak buat ngebohongin dirinya sendiri, yang nyelarasin pikiran, perkataan, dan perbuatannya, terus mancarin integritas itu ke sekitarnya. Anda nggak bisa cuma nunggu dunia jadi lebih baik. Anda itu instrumen yang dipakai dunia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Integritas sejati itu komitmen seumur hidup pada ketidaknyamanan. Dari pertumbuhan. Nah, nyinggung soal ketidaknyamanan, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir. Apa tuh? Kalau evolusi pemikiran benar-benar ngeharusin kita buat terus ngebakar kepastian lama kita jadi abu, kayak kata Nietzsche, mungkinkah rasa nggak nyaman, rasa defensif, atau bahkan kemarahan pas keyakinan inti Anda dipertanyakan? Itu bukan tanda Anda diserang musuh? Tepat. Gimana kalau kemarahan itu justru indikator paling akurat kalau Anda lagi berdiri tepat di ambang pintu pencerahan? Apakah selama ini kita secara nggak sadar ngeblokir potensi kesadaran kita sendiri cuman karena kita terlalu takut ngerasain panasnya api Ashe? Wow, itu pertanyaan yang berat dan menantang. Biar itu jadi bahan renungan Anda malam ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.